Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam Banua Bicara TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, kalau kita bicara pembangunan, desa memiliki peran penting. Desa menjadi posisi yang sangat strategis kalau kita bicara pembangunan. Bagaimana pembangunan itu bergerak dari desa? Karena hari ini kalau kita bicara tentang kemiskinan, bicara tentang stunting, bicara tentang bagaimana lapangan kerja, desa menjadi sesuatu yang kemudian harusnya banyak dilakukan intervensi dalam rangka kemudian menuntaskan problem-problem itu. Ada hal yang menarik hari ini ketika Presiden mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2025 terkait dengan bagaimana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan menjadi bagian penggerak perekonomian di desa, bagaimana ekonomi itu bisa bergerak, ekonomi bisa tumbuh, dan koperasi bisa mengambil peran di situ. Kira-kira itu yang kemudian menjadi semangat besar yang menjadi bagian kalau kita hari ini bicara tentang Asta Cita Presiden. Nah, bagaimana kita membahas soal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih? Saat ini saya bersama dengan Kepala Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala. Ada Kang Endang Sudrajat. Assalamualaikum Kang Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat hari ini, Kang? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Terutama ini sibuk-sibuk soal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ya, Sudah jalan nggak di Kolam Kanan? kalau sibuk sih, apalagi hari Senin ya Bang Rasid. Iya. Selalu sibuk karena kepala desa ini nggak ada jam kerjanya, 24 jam. 24 jam. Kecuali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena yang diurusi mulai orang lahir sampai orang meninggal. Ya, betul. Kalau terkait Koperasi Desa Merah Putih baru pembentukan, sedangkan deadline dari Bupati Barito Kuala per 30 Juni. Per 30 Juni ini harus selesai semua pembentukan struktural kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Barito Kuala. Jadi kita baru bentuk struktural kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih, Bang Rasid. Dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu peran kepala desa seperti apa, Kang? Posisi kepala desa di situ? Peran kepala desa sebagai pengawas tidak lebih dan tidak kurang, dan tidak boleh ada nama intervensi, apalagi menempatkan orang-orang titipan. Jangankan menempatkan orang-orang titipan, ada aturan undang-undangnya, aturan apanya lah, itu tidak boleh ada sanak famili dari kepala desa yang ikut serta di dalam struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih. Karena kan menjadi menarik hari ini bicara tentang Koperasi Merah Putih kan menjadi seksi kan, Kang? Karena Koperasi Merah Putih ini nanti akan mereka akan mendapatkan sumber pembiayaan dari dan antara Himbara, Bank Himbara. Dari Bank Himbara. Bagaimana kemudian artinya bayangannya kan ada sumber ekonomi yang cukup besar yang bisa menggiurkan kalau kemudian kepala desa bisa berperan di situ. Lagi-lagi Bang Rasid itu pintar mancing. Ya. Jadi bukan seolah-olah Bang Rasid nih memojokkan lagi Kades nih artis di Republik ini gitu. Sama halnya dengan waktu dulu Pak SBY sama Pak Prabowo itu mau mencetuskan dana desa. Kepala desa sampai hari ini pun kepala desa ini seolah-olah artis. Kepala desa ini seolah-olah yang memakan, yang merampok duit negara melalui dana desa. Padahal sepersekiannya sangat minim di luar itu. Apalagi Koperasi Desa Merah Putih untuk desa lagi, terus kepala desanya sebagai pengawas, otomatis nih orang-orang yang bahasanya lempar batu sembunyi tangan, kades lagi nih. Iya. Kades lagi nih jadi kejaran aparat penegak hukum, jadi topik pembicaraan, dan banyak lah pokoknya. Otomatis kades lagi Bang Rasid. Dalam pembentukan kemarin artinya melibatkan perwakilan BPD, perwakilan RT, kemudian dari pemerintah kabupaten ada hadir nggak, Kang? Alhamdulillah Bang Rasid, ketika 3 hari sebelum kami menjadwalkan untuk melakukan Musdesus namanya, Musyawarah Desa Khusus. Koperasi Desa Merah Putih, kami berinisiasi mengundang Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Camat Wanaraya, Kapolsek Wanaraya, dan Ramil Wanaraya Belawang. Berarti Porkopimcam. Porkopimcam beserta pendamping desa, terus Dinas Koperindak. Alhamdulillah seluruh stakeholder, Pak RT pun. Dan di situ Pak RT kami bubuhkan undangan yang sudah saya share ke Bang Rasid. Pak RT wajib membawa warganya
maksimal 4 orang. Jadi Pak RT hadir di undangan itu Tidak boleh sendiri. Tidak boleh sendiri, harus membawa warganya. Beserta ibu PKK, guru TK, guru PAUD, guru sekolah SD Thomas, dan pemuda-pemuda kami undang. Jadi alhamdulillah ketika deadline hari itu undangan datang, alhamdulillah sampai dari Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Jaksa Datun, alhamdulillah datang. Semua lini alhamdulillah datang. Kang Endang, apa sih yang ditangkap seorang kepala desa, ditangkap Kang Endang ketika terbitnya Inpres nomor 9 2025 itu terkait dengan Koperasi Merah Putih? Kalau terkait Koperasi Desa Merah Putih, Bang Rasid, ini luar biasa. Koperasi Desa Merah Putih ini cikal bakal, dan bukan cikal bakal lagi, yang disampaikan oleh almarhum Presiden pertama Republik Indonesia mulai tahun inilah akan tercipta. Dan kemerdekaan yang sebenarnya hakiki merdeka, seluruh rakyat Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang kemarin diperingati hari lahirnya 1 Juni. Ketuhanan yang Maha Esa dan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu mulai dari Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa Bang Rasid? Selama saya jadi kades dan seingat saya dari kecil, belum ada desa itu dikasih pinjaman dengan nominal yang sangat besar. Ya, plafonnya sangat besar ini kan? Sangat besar, dan itu yang 3 miliar ya? 2 sampai 5 miliar. Oh, 2 sampai 5 miliar seluruh malah. desa di Republik ini. Dan yang mengelola itu adalah rakyat di desa. Kepengurusannya pun rakyat di desa, tidak boleh orang lain. Jadi luar biasa. Jadi pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo Subianto luar biasa. Benar-benar mau memerdekakan rakyat, memerdekakan Republik ini dari desa. Tidak lagi berkepentingan, tidak lagi condong ke oknum-oknum oligarki yang selama ini, ya mohon maaf, notabene-nya banyak memiskinkan bangsa dan banyak memiskinkan rakyat. Kali ini Bapak Presiden benar-benar luar biasa. Apa namanya? Kalau saya nggak bisa ngomong lah tentang Bapak Presiden ini. Artinya apa yang kemudian menjadi instruksi Presiden Pak Prabowo ini betul-betul kemudian sesuatu yang sangat baik. Bagaimana kemudian tadi menyelesaikan problem di desa, soal bagaimana desa berperan dalam perputaran ekonomi. Bagaimana kemudian hari ini cabang-cabang ekonomi misalnya dikuasai oleh sekelompok orang, kemudian daripada misalnya retail modern yang masuk, maka lebih baik koperasi desa berperan. Kan kalau kita menyimak statementnya Mendes, Pak Yandri kan, Bang Endang, bagaimana koperasi desa itu dia memiliki unit usaha. Misalnya taruhlah dia memiliki usaha pangkalan gas misalnya. Kira-kira berapa kebutuhan dia, pembiayaannya seperti apa, maka ajukan ke bank. Bank akan mengkaji, akan melihat visibility saat ini seperti apa, memverifikasinya bagaimana. Nah, maka bayangan kita itu kan baru satu unit usaha, belum lagi misalnya kebutuhan desa yang lain misalnya. Maka peluangnya kan sangat besar, potensinya sangat besar kan? Bukan besar lagi Bang Rasid, kalau ngomong itu mungkin waktunya udah cukup nih ya. Karena itu ngomong tentang Republik dan dasar dari kehidupan seluruh umat manusia. Karena ketika desa rakyat dipercaya oleh pemerintah, dikasih dana, dan otomatis rakyat ini banyak yang lebih takut. Walaupun dipinjami dana sekian miliar, semua stakeholder, semua aparat penegak hukum akan mendampingi, akan mendidik, dan akan selalu mengawasi. Lebih takut masyarakat, lebih takut. Dan ketika itu dimodali, selama ini masyarakat ini kan bingung. Contoh teman saya aja nih, jeruk, panen jeruk itu hari ini di harga Rp5.000 per kilogram. Rp5.000 Rp5.000 per kilogram. Kemarin sore saya ke Riam Kanan, mancing itu tempat mancing. Oh iya. Rp2.000 satu biji. Rp2.000 satu biji. Itu belum. Sementara di kampungnya Kang Endang Rp5.000 per kilo. Itu belum lintas provinsi loh. Apalagi di luar provinsi Kalimantan Selatan. Ketika Koperasi Desa Merah Putih dikasih dana, kita sesama kades, apalagi izin Bang Rasid promosi sekali lagi. Kebetulan saya juga di Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia di Dewan Pimpinan Pusat. Saya adalah Kepala Bidang Pengembangan Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang diketuai umum oleh Bapak Haji Anwar Sadat Esa. Jadi seluruh
Kades ini bisa koneksi. Dari Tanah Sigli sampai Papua bisa connecting. Ketika di Tanah Sigli ada kekurangan apa, ada kelebihan apa, di Tanah Timika punya kekurangan dan bisa barter. Jadi lama-lama yang sekarang ini katanya dan info di media itu uang kripto yang jadi senjata negara itu akan terjadi nanti. Nggak ada lagi uang kertas. Jadi karena oleh barter di Republik ini semuanya ada. Nggak perlu kita impor dari luar. Kang, sebentar. Artinya kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini kalau dia bisa berperan, ada banyak hal yang bisa diambil andilnya situ. Misalnya tadi kan bicara jeruk nih. Jeruk ini kan salah satu potensi yang ada di Barito Kuala. Harganya ketika kemudian panen kan sangat anjlok. Sangat murah. Sangat murah. Sementara pada sisi yang lain misalnya, kita kan masih sangat bergantung bicara tentang bawang merah saja. Betul. Kan masih bergantung dengan Brebes misalnya, bergantung dengan NTB dan segala macam misalnya. Artinya koperasi kan bisa mengambil posisi itu kan, bisa mengambil peluang itu kan, Kang Dang. Kalau bicara itu ya tadi saya bilang Bang Rasid, nggak cukup waktunya kita. Sembako lah kalau saya sebutkan satu jenis-jenisnya banyak banget. Seluruh, kayaknya hampir semua bahan sembako kecuali beras. Kecuali beras dan kecualinya pun itu tidak 100%. Karena Kalimantan Selatan ini banyak masyarakat yang pendatang dari Pulau Jawa transmigrasi. Dan sekarang kayak makanan-makanan yang siap saji itu nasinya pun bukan nasi beras Kalimantan sudah. Nasi pulen Jawa itu sudah hampir saya berani katakan impor dari Pulau Jawa, dari luar Pulau Kalimantan kayak bawang tadi dari NTB, dari Brebes, sayuran dan lain. Itu kena kalau Koperasi Desa Merah Putih sudah punya pendanaan dan sudah dididik SDM-nya, sudah dibintekan. Tadi saya bilang, ketika desa saya contoh punya jeruk, kita bisa bikin pergunaan, kita bikin freezer. Ketika panen raya harga murah di tempat kita bisa beli dengan harga tinggi, otomatis ekonomi masyarakat akan meningkat. Kita bisa ekspor ke luar Pulau Kalimantan. Daripada yang mengambil peran itu tengkulak. Betul. Karena yang selama ini yang kaya ya para tengkulak. Dan yang kaya-kaya para tengkulak, bukan rakyat. Sehingga ya larinya ke kualitas pendidikan kita, kualitas pemilu-pemilu kita. Rakyat dimiskinkan soalnya oleh tengkulak-tengkulak tadi. Coba kalau rakyat kita sudah punya money, perut kita kenyang, yang larinya ke politik nih, uang 100.000, 200.000 buat nggak laku lagi. Karena masyarakat perutnya udah kenyang, duit udah punya, nggak bakal laku. Rakyat nggak ngemis lagi karena udah punya. Itu Bang Rasid. Artinya apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo dengan kemudian membentuk Koperasi Desa Merah Putih itu sangat-sangat sesuai dengan kondisi kita hari ini, bagaimana desa itu sesungguhnya bisa mengambil peran dengan segala potensi yang ada, dengan segala kebutuhan yang ada. Bagaimana kemudian itu bisa berjalan. Maka lagi-lagi Koperasi Desa Merah Putih di kolam kanan kan sudah terbentuk. Artinya ketika itu betul-betul berjalan, dia akan betul-betul bisa menjadi. Kan sering kita menyebut koperasi itu kan suku guru perekonomian. Ya. Gini Bang Rasid. Ya ini saya luar biasa dengan Bapak Presiden kita nih. Koperasi belum Koperasi Desa Merah Putih selama berdekade, berpuluh tahun lah, masyarakat silang merah lah koperasi ini, karena ada di situ iuran pokok, iuran wajib dan lain-lain, tapi pada kenyataannya, tapi tidak semua, kebanyakan terus kolab dan tidak ada tanggung jawab yang mengenakan ke masyarakat, yang melegakan ke anggota koperasi. Tapi dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang di backup seluruh stakeholder, karena ini penggunaan uang negara walaupun di pinjaman dari uang himbara, tapi kan seluruh stakeholder akan memantau, akan mengawasi, dan semuanya akan mendidik Koperasi Desa Merah Putih yang warga desa tadi gitu Bang. Kang, artinya kan membangun kepercayaan, membangun trust publik, terutama misalnya di masyarakat, bahwa koperasi ini bukan seperti koperasi masa lalu, bahwa memang tidak semua koperasi itu bermasalah. Banyak juga kan koperasi-koperasi yang sehat, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak koperasi yang kemudian hari ini di luar dari Koperasi Merah Putih kan juga tidak bisa berkembang, hidup segan mati tak mau misalnya dan segala macam. Artinya bagaimana membangun kepercayaan masyarakat bahwa Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kolam Kanan betul-betul bisa hidup, betul-betul bisa berjalan, dan peran kepala desa sebagai fasilitator, bagaimana kemudian dia harus membantu mengkoneksikan koperasi ini. Artinya kepiawaian seorang kepala desa kan juga dipertaruhkan kan, Kang? Gini Bang Rasid, kalau bicara pesimis, ya pesimis lah.
Contoh konkret dana desa dulu kan banyak pesimis. Jadi kita optimis saja lah. Kita punya presiden, kita punya wakil presiden, beliau dari semenjak perutnya sudah anaknya seorang pendiri Bank Himbara di Republik ini kan. Beliau sudah nggak mikir, kekayaannya sudah luar biasa. Beliau nggak mikir lagi untuk diri pribadi beliau dan anak cucu beliau. Beliau mikir untuk Republik ini, dan itu sudah dipastikan. Jadi beliau benar-benar, dan ini akan banyak yang akan menentang beliau, dan saya yakin kok, saya optimis, apalagi kita ini Republik Indonesia merah putih merdeka ini benar-benar dari hasil perjuangan rakyat. Saya yakin dan tetap optimis, kita harus tetap optimis. Ngapain nggak optimis? Kita punya keyakinan masing-masing dari sila ketuhanan kita harus tetap optimis. Kita berjuang terus gitu Bang Rasid. Artinya kemudian keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, kan kalau kita bicara semangat besarnya adalah bagaimana membangun tuh dari desa, bagaimana desa itu betul-betul bisa berdaya, betul-betul bisa berkembang, sehingga kemudian undang-undang desa juga sejalan dengan itu. Nah, maka lagi-lagi nih, dana Koperasi Desa Merah Putih yang besar 2-5 miliar ini kan sesuatu yang sangat menggiurkan. Ketika kemudian tidak didukung dengan sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola itu, kan juga ini menjadi satu yang dilematis kan? Bagi saya enggak Bang Rasid, enggak dilematis. Ini example yang simpel. Saya kades nggak punya pendidikan birokrat, nggak punya pendidikan politik, dan saya bukan orang partai politik. Sampai hari ini di partai politik manapun saya tidak pernah terdaftar. Ketika kita mau, dan saya yakin seluruh anak cucunya Republik Indonesia itu punya jiwa itu Bang Rasid. Kita nggak usah pesimis, kita optimis lah. Kita optimis karena saya yakin kok seluruh anak-anak cucu Republik Indonesia ini, orang-orang saja yang itu menggembor-gemborkan supaya negara kita nggak maju. Padahal anak cucu Republik ini semuanya smart, semuanya punya engineer yang luar biasa. Itu orang-orang yang di luar Republik ini pengen menggembosi kita melalui kaki tangannya. Belanda 350 tahun bukan karena sakti, bukan karena dia punya senjata, tapi karena ada kaki tangannya di Republik ini. Itu yang kemudian membuat kita selalu berada dalam kolonial. Betul Bang Rasid. Sama halnya dengan sebelum Koperasi Desa Merah Putih ini. Itu banyak kaki tangan yang supaya negara kita tidak merdeka seutuhnya. Dia dapat keuntungan, store ke bosnya, store yang orangnya di luar sana, bukan di Republik ini. Kang, apalagi kan kalau di awal nih, jangan-jangan misalnya Koperasi Merah Putih ini pada akhirnya kan mengganggu kenyamanan, dalam tanda petik kan nih, mengganggu kenyamanan orang-orang yang selama otomatis, ini Bang Rasid, otomatis. Misalnya nih para tengkulak dan segala macam. Misalnya ada daerah yang dia penghasil padi, berasnya misalnya, maka kan koperasi bisa mengelola itu. Koperasi kan bisa mengambil dari petani, mengelola, kemudian pada saatnya dijual misalnya. Termasuk tadi jeruk. Batola kan juga terkenal dengan rambutannya dan segala macam misalnya. Nah, jangan-jangan kan juga mengganggu kenyamanan orang yang selama ini berbisnis di situ kan? Why not? Kenapa tidak? Selama ini mereka saya sebutkan oknum oligarki ini kontribusinya ke Republik ini apa? Mereka kontribusinya cuma ke perut sendiri dan anak cucu dia, tapi ke Republik ini seluruh rakyat. Dari mulai yang ODGJ sampai yang di atas sana. Itu seluruh rakyat, dan itu di Pancasila adalah tanggung jawab negara. Dan itu punya tanggung jawab kita semua Bang Rasid. Jadi itu memang akan dihabisi. Contoh, perintah Bapak Presiden melalui Kejagung yang bertahun-tahun korup, yang ya bahasanya rampok dan maling nggak berani disikat, sekarang disikat oleh Kejagung. Artinya jangan main-main di situ. Jangan main-main di situ lagi. Termasuk tadi kan dalam pembentukan kan agak-agak ini nih. Kang Dan juga mengundang Kejaksaan Negeri. Saya undang. Yang hadir dari Datun. Iya, Jaksa Datun. Artinya kan pesannya sesungguhnya jangan main-main dengan dana Koperasi Desa Merah Putih. Jangan main-main dengan bisnisnya koperasi. Betul. Jangan kemudian koperasi ini menjadi bancakan. Kan kira-kira seperti itu kan? Betul. Pesan penting itu, pesan penting. Karena mungkin saran saya sih desa-desa yang belum membentuk Koperasi Desa Merah Putih, buat undangan ke kejaksaan, ke seluruh lini stakeholder aparat penegak hukum, supaya kita di awal ini sudah punya warning. Ini loh uang negara yang buat rakyat, kita harus punya warningnya supaya kita nggak mikir yang aneh-aneh. Kalau kita aneh-aneh, wah ini dipantau nih daripada di borgol, kan, daripada diperiksa gitu Bang Rasid. Kalau kita bicara potensi sendiri Kang, kolam kanan itu selain misalnya jeruk,
apalagi yang kemudian bisa menjadi kira-kira nih unit bisnisnya koperasi? Jeruk sekarang udah agak tergerus Bang Rasid. Sekarang ini 80% sawit. Pakan? Sawit Bang, sawit. Sawit itu untuk komoditinya. Dari sawit itu bisa akan terbit turunannya kayak pakan ternak, dari pelepas sawit. Banyak turunannya kalau disebutkan, wih banyak bener. Dari pohon sawit itu banyak bener turunannya. Dari pohon sawit saja Bang sawit. Artinya Koperasi Desa Merah Putih harus jeli, Koperasi Desa Merah Putih Kolam Kanan harus jeli membaca kira-kira unit usaha apa, unit bisnis apa yang bisa dilakukan, yang bisa dijalankan agar kemudian dia memberikan dampak ekonomi yang signifikan di desa. Kalau itu mungkin sebenarnya nggak boleh saya bocorin, cuma strategi saya, cuman nggak apa-apa lah bagi-bagi ilmu. Kalau unit usaha yang pertama kali kami bahas kemarin di forum Rembuk, padahal itu kan baru pembentukan koperasi. Cuman saya sudah kepengurusan ya? Baru kepengurusan, cuman saya sudah lempar bola ke pengurus yang baru. Kita jangan pertama kali ini jangan punya pemikiran untuk simpan pinjam. Karena simpan pinjam pertama sudah riba dan lain-lain lah, dan ngutangnya gampang, nagihnya susah. Kalau pas dia kalau punya, kalau nggak punya kan kasihan. Mendingan kita unit usahanya ke sembako Bang Rasid. Karena sembako ini siapapun orangnya, kapanpun pasti perlu makan. Betul. Dan keuntungannya pun marginnya kita perlu belajar perputaran ekonomi ke negeri Tiongkok sana. 1 rupiah per 5 atau 5 rupiah, tapi kaliannya dan semua masyarakat bisa merasakan manfaat tersebut Bang Rasid. Jadi lebih mendorong ke sana, bukan sifatnya simpan pinjam tadi. Artinya bagaimana kemudian dia lebih kepada ekonomi produktif. Betul. Kalau saya kemarin sampaikan ke pengurus yang baru, ayo kita coba usaha nanti, kita bikin misalnya kayak minimarket Koperasi Desa Merah Putih. Habis itu kita Pak RT itu data lah. Data setiap warganya berapa, sembakonya perlu 1 kakak berapa, Pak RT nanti data. Nanti kerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih, perlunya beras apa, sebulan berapa, minyak goreng dan lain-lain sembako. Nanti Pak RT data, Pak RT bisa kasih data ke Koperasi Desa Merah Putih, Pak RT ambil ke Koperasi Desa Merah Putih, Pak RT lah antar ke warganya dengan harga yang dijamin bakal miring, karena connecting kepala desa. Mudah-mudahan kades yang lain juga koneknya ke yang kayak punya beras banyak kayak di Pulau Jawa, terus minyak goreng yang pabrik dan lain-lain gitu Bang Rasid. Jadi banyak fasilitasi-fasilitasi yang sesungguhnya bisa dilakukan, bisa dimainkan oleh koperasi. Bukan banyak, seluruh seni kehidupan bisa diaplikasikan, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh Koperasi Desa Merah Putih demi kepentingan rakyat dan Republik ini Bang Rasid. Bukan hanya seluruh lini kehidupan, seluruh lini kehidupan. Kang, kan kalau kita bicara usaha di desa, jauh sebelumnya kan ada namanya BUMDes kan, Ya. Badan Usaha Milik Desa, dan itu kan sudah juga berjalan. Betul. Nah, sementara kata pemerintah bahwa BUMDes tetap jalan, Koperasi Desa Merah Putih juga jalan. Bagaimana kemudian BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih ini sama-sama bersinergi, sama-sama ujungnya itu nanti ketemu, bagaimana kemudian perekonomian di desa bisa berjalan, tingkat kesejahteraan masyarakat desa jadi lebih baik, angka kemiskinan bisa diturunkan. Karena kan lagi-lagi banyak problem itu kan ada di desa kan Kang. Termasuk hari ini nih kalau kita bicara tentang stunting, kan kita harus jujur nih. Ya. Stunting kan juga banyak datanya kan di desa. Ya. Nah, kalau kita memberdayakan peran kepala desa dengan dua instrumen besar tadi, ada BUMDes, ada koperasi, bagaimana kemudian mengentaskan yang namanya stunting, kira-kira kan akan lebih gampang kan sesungguhnya kan Kang? Jadinya gini Bang Rasid, terus bahas yang mau saya jawab yang mana dulu nih? Ada BUMDes, ada Koperasi Desa Merah Putih. Atau stunting yang mana nih? Kita koperasi dan BUMDes dan koperasi Ini dulu. seharusnya kades nih tunjangan dan insentifnya lebih besar dari gubernur ini. Karena Banyak urusan yang tanggung jawab. permasalahan Republik ini kata Bang Rasid kan di desa. Memang itu kenyataannya. Dan kades ini tidak ada jam kerjanya 24 jam Bang Rasid, kecuali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika enak sama istri aja Pak Kades, ada orang ribut. Nah, solusinya Kopdes Merah Putih itu sebagai asupan pendanaan di luar dana desa. Kan minjam dapat ke Himbara. dari permodalan dari Bank Himbara. Yang selama ini uang rakyat yang ditabung ke Bank Himbara itu dipakai oleh oknum-oknum yang Para oligarki pengusaha,
yang akhirnya juga macet. Mendingan dipinjamin rakyat toh. Heeh. Nah, itu melalui Koperasi Desa Merah Putih. BUMDes sumber dananya dari dana desa yang Oh, dari jadi dia APBN. berbeda? Beda jauh Bang Rasid, beda jauh. Kalau BUMDes ini kan penyertaan modalnya dari dana desa, dari APBN. Kalau Kopdes Merah Putih ini pinjaman dana dari Bank Himbara, dan itu bukan uang Kades, bukan uang BPD atau masyarakat, tapi ini uang pinjaman. Karena dia statusnya pinjaman, maka pengelola, ketua dengan segala strukturnya tadi, dia harus bagaimana mempertanggungjawabkan dana yang dipinjam, bagaimana dana yang dipinjam itu bisa berkembang, bagaimana memberikan dampak ekonomi, memberikan keuntungan, kan itu. Karena kan juga wajar dong kalau orang kemudian misalnya khawatir, orang kemudian cemas, jangan-jangan nih koperasi desa itu hanya menjadi, dalam tanda maaf nih Kang, kan hanya menjadi alat rebutan saja misalnya. Tadi kan saya sebutkan, karena image koperasi berpuluh tahun loh, nggak tahun lagi sudah silang merah, walaupun wajar kan kalau orang ya jelas. Makanya kemarin ketika pembentukan struktural Koperasi Desa Merah Putih, saya salut dengan satu pemuda saya tuh, saya juga nggak nyangka, namanya Bayu, berani waktu pembentukan hadir, berani nembak pertanyaan ke jaksa dengan bla bla yang saya sampaikan tadi. Pak jaksa langsung ngomong, yaitu Rp1 pun namanya pinjaman dana ke Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih pinjam ke Bank Himbara, itu wajib bertanggungjawabkan, dan itu wajib dipampang. Ada rapat anggota tahunan. Kalau saya kemarin bukan RAT lagi, per 3 bulan Kopdes Merah Putih wajib bikin, kalau di desa APBDes. Apa penggunaan untuk apa, debit, laba rugi, wajib dipampang. Di media pun wajib di-share. Jadi jangan menunggu tahunan. Jangan. Kalau saya kemarin di desa 3 bulan wajib dipampang di seluruh media. Publik harus tahu. Kalau nggak tahu berarti nggak mau baca. Itu aja. Tapi di situ kan peran tanggung jawab seorang kepala desa menjadi penting kan Kang. Bagaimana memastikan jangan sampai nih rame-ramenya hanya di pembentukan, tapi kemudian jalannya dibiarkan, kan juga tidak adil. Maka kemudian kepala desa harus berperan di situ kan Kang. Bang Rasid mancingnya bener lah. Jangankan Koperasi Desa Merah Putih Bang Rasid, BUMDes kemarin aja luar biasa Bang Rasid, luar biasa. Dan sampai hari ini yang menikmati adalah rakyat. Bukan rakyat saya saja yang menikmati SHU plasma sawit yang dipercayakan ke BUMDes. Itu hampir di Provinsi Kalimantan Selatan punya plasma di desa saya. Perjuangannya luar biasa. Seperti Koperasi Desa Merah Putih juga sama Bang Rasid. Manfaatnya nanti bukan saja untuk desa saya, insya Allah ketika itu sudah berjalan, saya pengen seluruh kades di Barito Kuala, Provinsi Kalsel ini, dan seluruh Republik kita bisa jalanin, dan benar-benar kita meyakini dan kita sesuai amanah sumpah kita sebagai seorang kepala desa Bang Rasid. Karena kalau saya Muslim, sebagai kades itu disumpahnya pakai kitab suci, pegangan hidup kita. Ketika di dunia nggak dapat, nanti di sana kena. Itu Bang Rasid. Artinya lambang di pundak kiri kanan dan ini simbol yang sekarang dikenakan seorang Kang Endang sesungguhnya ada tanggung jawab. Dunia akhirat Bang Rasid. Andai kata hari ini nggak ada perda dan saya nggak mau pakai baju, ini berat Bang Rasid. Berat ini. Tapi kan hadir dalam hari ini, dalam dialog kita hari ini kan sebagai seorang kepala desa. Ya, maka kemudian bagaimana kira-kira nih kepala desa harus betul-betul memastikan yang tadi, karena Presiden kan sudah melakukan Inpres kan betul. Inpres nomor 9. Nomor 9 tahun 2025. Nah, artinya BUMDes tetap jalan, koperasi juga tetap jalan. Sumber pendanaannya berbeda. Dan BUMDes di kolam kanan sudah jalan, hari ini sudah jalan sehat kan? Sudah, ya kalau sehat tuh belum maksimal. Alhamdulillah, tapi sudah bermanfaat untuk rakyat, khususnya desa kolam kanan. Artinya dia selama ini sudah bermitra dengan perusahaan swasta ya, sudah swasta. Lumayan lah. Kang, artinya pengalaman yang dimiliki oleh BUMDes kolam kanan yang dilakukan sampai dengan berjalan hari ini kan bisa jadi itu kan bisa juga diadopsi nih di Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana kemudian membangun kemitraan, bagaimana kemudian koperasi bisa mensuplai kebutuhan misalnya. Tadi kan tidak hanya di masyarakat desa. Jangan-jangan ketika ada misalnya perusahaan dan segala macam kan juga bisa bermitra dengan perusahaan. Nah, kita akan jawab itu nanti setelah jeda kan, dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Minum dulu. Haus. Mancing mulu. Gotot.
Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, masih kita dalam Banua bicara soal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menindaklanjuti Inpres nomor 9 tahun 2025. Ini menjadi sesuatu yang penting karena ada banyak hal yang kemudian kalau kita bicara desa yang tadi di awal ada banyak problem di desa, makanya kemudian kira-kira hadirnya Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menyelesaikan sebagian daripada problem itu. Dan tantangannya adalah lagi-lagi ada pada seorang kepala desa. Saya kembali bersama dengan Pak Endang, Kang Endang. Bagaimana kemudian sekali lagi nih Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan, tidak hanya sekedar rame-rame di pembentukan. Koneksi jaringan kepiawaian seorang kepala desa akan menjadi penting. Karena kalau kita bicara Koperasi Desa Merah Putih, kalau kita ingin memberdayakan, ingin kemudian bisa berkembang, kemudian dia bisa memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat, kan kita tidak lagi bicara, Kang Endang kan kita tidak lagi hanya bicara skopnya desa saja kan, bicara tentang kolam kanan saja, tapi bicara tentang jangan-jangan ada banyak potensi dari luar yang bisa dikelola oleh koperasi misalnya, atau ada potensi dari dalam yang kemudian kira-kira nih bisa diperdagangkan, bisa dikelola keluar misalnya. Dalam titik itu kan ini menjadi pertaruhan nih, kepiawaian seorang kepala desa, bahwa kepala desa itu tidak hanya jago kandang di kolam kanan kan kira-kira gitu kan. Ini Bang Rasid. Kalau jago kandang ya terserah lah, orang mau ngomong jago kandang bodo amat, Bang Rasid juga nggak apa-apa lah. Tapi saya akan buktikan Bang Rasid nantang gitu ketika tahun 2022, 23, 24 saya ditantang. Kami Abdesi beserta kawan-kawan yang lain punya inisiasi untuk supaya Kades ini masa jabatan ditambah 2 tahun. Mustahil kata pejabat-pejabat itulah, oknum pejabat. Tapi nyatanya hari ini ketika kami demo berjilid-jilid di depan DPR RI, iya yang rame itu, tanpa satu korban jiwa pun, akhirnya sekarang direalisir. Peci merah inilah di atas komando beserta ketum dan kawan-kawan di seluruh Republik. Ditambah 2 tahun, alhamdulillah seluruh Republik Kades merasakan. Nah, kembali ke yang Bang Rasid bilang tadi. Kades zaman sekarang sudah nggak zaman lagi, dan ke depan uang kertas nggak pakai, akan uang kripto, Bitcoin akan terjadi, dan itu pasti terjadi. Nggak ada lagi uang kertas, itu pasti terjadi. Kalau Kades hari ini cuman monoton, manual, bahasanya manual apa ya? Bahasanya cuma itu aja, ya wassalam. Tertinggal jauh. Sekarang eranya sudah era digital, era informasi. Tidak ada lagi yang ditutup. Tidak ada lagi yang ditutup kecuali rahasia negara. Itu proteknya luar biasa. Tapi kalau segi pembangunan, informasi dan lain-lain, kalau bagaimana APBD itu harus dipampang? Wajib. Kalau tidak dipampang patut dicurigai. Dan semua keuangan desa pun bisa diakses, seluruh publik bisa akses. Siapapun bisa akses keuangan publik karena itu di-upload di Siskudes namanya, aplikasi itu selalu di-upload. Cuman kepala desa ini walaupun sepiawai apapun kata Bang Rasid, semahir apapun, sepunya pengalaman apapun, tanpa dibarengi pertama dengan niat perintah dari imanan sendiri, kedua sinergitas antara sekretaris desa, perangkat desa, seluruhnya RT, RW, masyarakat desa, pemuda dan seluruh stakeholder, percuma Bang Rasid. Percuma. Jadi di desa itu skupnya seluruh rakyat paling tidak mayoritas harus satu komando. Itu akan terjadi Bang Rasid. Akan terjadi, desa ini benar-benar merdeka. Republik ini akan benar-benar menjadi Badatun Toyibun Warubun Gofur. Itu artinya butuh kerjasama dari semua stakeholder terkait. Betul. Bagaimana kemudian ada perangkat desa, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama di situ. Bagaimana kemudian seorang kepala desa lagi-lagi mengorkestrasi semua potensi yang ada kan. Artinya tidak bisa seorang kepala desa hanya bekerja sendiri. Tapi kan juga tidak rame nih, tidak adil juga kalau kemudian urusan kerjanya dibagi, tapi urusan enaknya kepala desa sendiri misalnya gitu kan. Kalau urusan enak, walau halam. Tapi kan mengelola dana desa kan lumayan kan? Emang saya yang ngelola? Kan dana desa tuh ada DD, ada ADD kan? Ya. Saya aja gaji nggak pernah tahu berapa gaji, karena yang pegang ATM-nya istri, salah satu bank daerah kan? Iya, bank daerah. Saya nggak pernah tahu berapa
ATM yang pegang istri. Dan yang mengelola itu ada Sekdes Bursa Keuangan. Saya cuma terima laporannya berapa ini, kalau nggak pas ini coba di ini rapatkan ayo. Jadi dapurnya apa? Dapur ya bahasanya. Iya. Dapurnya lah. Sekdes. Ya, dapurnya di pemerintahan desa itu Sekdes. Kalau di daerah biasanya Sekda. Sekda. Jadi kades kepala desa ini mohon maaf. Ya kades ini rata-rata orang nekat. Kalau orang nggak nekat nggak mungkin jadi kades, mendingan jadi apa PNS dan lain-lain yang jelas setiap bulan kelunting dapat ya kan. Kalau kades ngajukan anggaran 3 bulan 2 bulan baru dapat siltap. Kang, artinya kalau kita bicara pengelolaan, ini agak sedikit menyimpang nih dari dana desa. Kalau kita bicara tentang penyelenggaraan penggunaan dana desa, fiskal desa, APBDes ya namanya kan. APBDes. Artinya kan sudah sangat ketat rambu-rambunya. Kalau kemudian masih ada yang ya istilah orang Banjar kepuhunan terjerembab, itu dasar memang betul-betul celaka kira-kira gitu ya. Niatnya udah gak bener. Pertama, Sebentar, karena kan banyak nih kasus kepala desa yang hari ini bersidang di pengadilan tipikor. nggak banyak lagi, kayak kemarin ya mohon maaf ada di Kabupaten ada satu tuh ya karena niatnya di awal dan saya bisa menafik bisa membalikkan fakta. Kata orang-orang nyalon kadesnya harus punya duit sekian ratus juta, nonsen. Boleh di cross check, saya nggak pakai duit karena saya nggak punya duit dan nggak punya harta, tapi terjadi. Cuman konsekuensinya ya kita harus ekspektasi. Betul-betul bekerja. Ya, dan kita juga kehidupan kita. Saya kesini diantar sama masyarakat saya mah yang punya mobil. Saya mah bodoh amat. Itu masyarakat yang ngantar saya pakai mobil, gitu loh Bang. Artinya dengan transparan dan terbuka seperti itu pun masih ada orang yang curiga kan dengan kepala desa. Wajar. Curiga. Tapi ada nggak sih yang curiga dengan seorang Curiga Endang dan Sudrajat? menuduh dan memfitnah berulang-ulang kali, berjilid-jilid. Itu dirasakan? Wah, bukan dirasa. Kalau saya itu malah jadi motivasi. Jadi kalau nggak ada begitu saya nggak punya semangat. Saya kalau cuma landai-landai aja, wah cuman biasa aja nggak Tidak ada tantangan. Semangat. Ya nggak ada tantangan. Padahal tadi memampang APBD sudah dilakukan, mengupload APBD yang di aplikasi sudah dilakukan. Masih saja juga tetap ada orang yang kemudian curiga dengan kepala desa. Kalau curiga sih mending Bang Rasid. Di Facebook, di IG, di Twitter dan lain pribadi saya dan pemerintah desa saya upload terus. Kalau curiga sih wajar. Menuduh, melaporkan. Tapi ya silahkan, itu hak privasi individu, silahkan. Mau nuduh dan melaporkan silahkan. Tapi kita bicara fakta dan kita negara hukum. Ada aparat penegak hukum yang menilai salah dan tidak, itu adalah aparat penegak hukum. Bukan saya, bukan mereka, bukan dia. Tapi ada institusi yang menilai ini kepala desa, ini pemerintah desa yang dipimpin kepala desa ini menilai korupsi dana desa uang negara atau tidak, kan ada aparat penegak hukum. Gitu Bang Rasid. Ya Kang, gini, itu kan baru mengelola ADD dan DD, TKD tadi kan. Nah, kira-kira jumlahnya kalau di kolam kanan 1,5 ada nggak? Nggak ada Bang Rasid. Nggak nyampe. Nah, apalagi ketika mengelola Koperasi Desa Merah Putih yang plafon tadi kan 2 sampai 5. Maka wajar kemudian orang mengingatkan hati-hati mengelola Koperasi Desa Merah Putih itu. Ada soal apa nih? Bisnis potensinya yang besar. Ada soal biaya anggarannya yang juga kemudian tidak main-main kan, Kang? Kalau saya Bang Rasid, kiblat saya hari ini dari semenjak 2015 dan sebelum jauh itu kiblat saya adalah presiden. Kalau peribahasa Jawa, kuat burung gagak atau kuat tonggak yang sudah terbakar. Burung gagak akan datang dengan bahasa yang wow, tapi ketika ada api, ada angin, ada puting beliung, burung gagak akan kabur. Tapi tonggak yang terbakar, dia sampai hangus pun, sampai habis pun, dia akan tetap berdiri. Prinsip itu yang saya pegang. Seperti halnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apapun yang terjadi demi merah putih beliau, mati pun kata beliau saya ikhlas. Begitu juga saya. Apapun yang terjadi saya ikhlas. Karena itu keyakinan saya sahid. Itu Bang Rasid. Artinya kepala desa kita semua harus tegak lurus memahami semangat yang disampaikan Pak Presiden Asta Cita, kemudian tadi ada Inpres nomor 9 2025 Koperasi Merah Putih. Bagaimana tegak lurus memahami itu? Bagaimana kemudian ini soal tanggung jawab, jangan bermain-main di Koperasi Desa Merah Putih. Kan kira-kira pesannya seperti itu ya, Kang? Betul Bang Rasid. Bukan hanya bermain-main. Dan konsekuensinya luar biasa Bang Rasid. Konsekuensi di dunia jelas sudah ditunjukkan oleh Presiden.
Mudah-mudahan saya yakin juga dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati, beserta Pak Kapolda, Pak Kapolres dan seluruh stakeholder akan seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya yakin itu, dan inilah waktunya Republik ini menjadi benar-benar luar biasa lah. Begitu Bang Rasid. Ya, artinya selanjutnya pembentukan sudah nih, struktur kan sudah dibentuk. Selanjutnya apa tahapan-tahapannya? Setelah pembentukan struktural Koperasi Desa Merah Putih, kita kan perlu melegalkan. Berarti akte notaris. Akte notaris, habis itu terbongkar terus nih rahasia saya nih. Tapi untuk hal baik orang lain mencontohkan tidak apa kan? Oke lah, karena Bang Rasid dan pemirsa TVRI, ketika Koperasi Desa Merah Putih khusus di desa saya belum di launching, di Barito Kuala saja deadline-nya belum habis. Bapak Presiden belum launching karena Nasional. launchingnya 12 Juli. Saya sudah perintahkan, saya sudah sampaikan ke pengurus Koperasi Desa Merah Putih bikin RAB. Bikin RAB unit usaha kamu yang akan kamu jalanin apa. Saya kasih waktu sebulan, karena sebulan kan pas nanti 12 Juli tuh launching. Mau nggak mau mereka berpikir keras untuk bikin RAB, misalnya bikin kayak yang saya sebutkan tadi, example-nya minimarket Koperasi Desa Merah Putih. Kebutuhannya apa, biayanya berapa? Biayanya berapa, terus isinya apa aja nih? Isinya apa aja? Pak RT dan Pak RW undang. Berapa per RT kebutuhannya? Lu undang. Jadi Anda sekalian punya dasar RAB. Dasar itu bukti otentik untuk mengajukan nanti ke Bank Himbara. Karena Bank Himbara akan menilai dengan konkret. Bukan dengan asumsi, tapi dengan konkret berapa yang diperlukan dan bukti fakta pasti akan ada cross check. Benar-benar segini, otomatis akan di-ACC oleh Bank Himbara tadi. Gitu, artinya kalau yang diajukan misalnya 200 juta, kemudian nanti diverifikasi oleh Bank Himbara, misalnya entah bank apa itu, misalnya akan membiayai kelayakan usahanya seperti apa, maka kemudian itu yang harus disusun hari ini. Jadi pecutnya itu bagaimana memberikan semangat kepada pengurus koperasi, kepala desa, seorang Kang Endang Sudiro sudah melakukan itu. Saya sudah perintah, saya sudah sampaikan, saya sudah sarankan. Malam apa kemana saya panggil ke pengurusan Koperasi Desa Merah Putih, ini loh wacana kita ke depan. Kalau saya masih hidup, alhamdulillah. Kalau saya mati besok, yang penting saya sudah sampaikan ini. Ini loh wacana. Jadi jangan ditunda-tunda. Kita berpikir, ketika kita masih bisa berpikir, kita laksanakan mumpung kita masih berpikir. Dan kita berpikirnya jangan setahun 2 tahun, tapi 5-10 tahun yang akan datang. Ini loh desa kita. Dan alhamdulillah Bang Rasid, desa saya, tanah desanya itu sekitar 15 hektar. Tanah pasum dan pasos masih utuh, dan itu di pinggir jalan provinsi. Itu milik desa. Milik desa, milik desa semua. Masih lahan produktif. Masih lahan produktif, dan sekarang ditempati masyarakat. Oke lah, nanti kalau kita perlukan kan kita bisa pakai. Nanti kita bisa bikin pergudangan, kita bisa bikin pergudangan yang diinikan Bapak Presiden dan Mendes. Kita banyak banget, nggak saya bongkar lah, banyak lah pokoknya. Karena kita sudah punya fasilitas tanah desa, itu Bang Rasid. Artinya dengan modal, dengan potensi yang dimiliki, kemudian ada lahan, ada pasum dan segala macam, sesungguhnya tidak susah bagaimana Koperasi Desa Merah Putih itu bisa berjalan, bisa berkembang, bisa maju seperti yang disampaikan dan diharapkan oleh Pak Presiden yang berkali-kali dan sering kali disampaikan oleh Pak Mendes, kan? Ya tadi makanya Bang Rasid bilang di awal, saya enggak Bang Rasid, karena semua itu keperluan Republik, keperluan orang-orang kota Banjarmasin dan seluruh kota ada di desa. Ada di desa, jadi sumber kehidupan Republik ini di desa. Dan desa sudah punya fasilitas, tinggal di backup, tinggal dibiayai, dimodal, selesai. SDM-nya dibentuk, selesai Bang Rasid. Jadi di sini pertaruhan kepala desa itu bagaimana mengelola potensi yang ada. Betul. Karena kan tadi bicara potensi, ya semua kan ada, banyak potensi ada di desa. Tapi pada sisi yang lain ketika kita bicara problem, bicara masalah, kan juga ada di desa. Ada masalah kemiskinan, ada bicara masalah pengangguran, ada bicara soal stunting. Kan lagi-lagi itu nih. Sementara 3 persoalan ini kan 3 persoalan yang sering kali kan disebutkan oleh Pak Presiden. Di antaranya dalam bagaimana mengurai Astacita itu misalnya, stunting. Intervensi stunting kan menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kemudian kepala desa juga bisa berperan di situ, sampai contoh saya stunting lagi-lagi nih. Kalau kepala desa bisa berperan, maka jangan-jangan kan selesai urusan kita. Oke, saya jawab stunting dulu Bang Rasid. Stunting sejak 2016
18 kalau nggak 19 tuh Bang Rasid. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Oh, jauh Bang Rasid. ya. Stunting melalui program Ibu Bupati Ibu Hajah Nurmiliani AS. Itu ditangani, belum ada stunting tuh, namanya Permata Bunda. Itu program makan bergizi untuk bumil, balita, dan lansia. Artinya itu sebelum ada MBG. Belum, jauh. Belum jauh. Presidennya masih Bapak Jokowi kan. Itu kami laksanakan, sampai hari ini kami laksanakan. Dan itu pembiayaannya dibebankan ke dana desa. Dan itu bisa jalan. Sampai hari ini masih jalan di grup Permata Bunda Desa Kolam kan tetap jalan, tetap jalan. Itu seminggu berapa kali? Senin sampai Jumat kalau nggak salah. Dan itu berjalan hampir setahun Bang. Jadi Senin sampai dengan Jumat, Iya. ibu hamil, balita, lansia dikasih makan gratis, makan bergizi. Iya. Jadi Yang itu sumber Dana proteinnya, desa. sumber proteinnya bahan bakunya ada di desa semua dana kan? desa. Habis itu kan ada dari Dinas Kesehatan tuh penilai gizi karena Oh iya betul. Nah, itu mereka yang menilai gizinya bagus atau enggak standarnya, mereka yang menilai. Jadi kader PKK yang melaksanakan pun kader PKK ibu-ibu PKK melalui istri saya, karena istri kan ketua tim bergerak Iya, PKK ketua di TP. desa. Itu mengkaderisasi masyarakat yang mana yang mau ini loh, dijabarkan ini untuk masyarakat kita, supaya masyarakat kita ketika nanti lahir sudah minimal kita sudah berusaha nih. Kita sudah berusaha ngasih makan ibu-ibu yang hamil, anak-anak kita yang remaja yang sudah dewasa, sudah nikah hamil. Karena penanganan stunting itu kalau ketika sudah lahir nonsen percuma. Karena ngasih asupan Harusnya sejak dia masih ada sejak dalam janin, kandungan. dalam kandungan. Dan itu pun kemarin waktu rapat Kopdes Merah Putih pun saya sampaikan juga ke Pak RT dan Toma yang hadir lah, mohon dibantu, jangan cuma ibu-ibu yang dikasih makan gizi gratis, bapak-bapaknya juga ayo dong, ibu-ibunya disupport. Makanan 4 sehat 5 sempurna kata Pak Harto, almarhum Pak Harto, itu semua tersedia di desa kok, apalagi Kalimantan, semua kesedia. Sayuran, kalau kita mungkin nggak punya kol, ya kalau Tapi kan ada pengganti. ada apa, kelakai kata orang Jawa kan, ada kelakai. Banyak. Bayam, segala macam. Banyak lah. Terus ikan kalau di Kalsel ini tinggal mancing. Nggak perlu, ya kalau mau yang ikan ini ya beli, tapi luar biasa Bang Rasid gitu loh. Bang, Kang, artinya kalau kita ingin membelanjakan masalah problem-problem di desa, artinya betul yang disampaikan Pak Presiden. Hari ini kan tidak eranya lagi, tidak zamannya lagi, kita hanya FGD, kita hanya diskusi dan segala macam. Jangan-jangan banyak habis anggaran kita bicara soal stunting itu hanya untuk pembiayaan seperti itu. Fasilitasi FGD, diskusi, seminar, dan segala macam. Jangan-jangan lebih penting, anggaran di dinas itu ya sudahlah, serahkan langsung ke desa. Desa ini dia punya orang yang ibu hamil berapa, orang yang rawan stunting berapa. Jangan-jangan lebih efektif seperti itu kan? Saya nanggapinnya ekstrim atau landai nih. Dua-duanya. Itu jadi perang Bang Rasid. Di anggaran desa saja saya pernah adu argumen, pernah adu otot, adu argumen tapi bukan adu jotos, adu argumen dengan di dinas. Bintek-bintek nih dihilangkan aja lah. Bintek yang keluar Jawa dan lain-lain apa dihilangkan aja. Zaman sekarang sudah zaman digital, kita bisa bintek via Bitcoin. Bisa apa namanya? Bitcoin lah, bisa Zoom. Zoom meeting bisa selesai. Dan Tidak harus tuh dibanding SPPD. kita di Kalimantan kulturnya tanah rawa. Kita studi banding BIMTEK ke Pulau Jawa yang panen padinya 3 kali setahun. Lah kita sekali setahun. Lahannya rawa di tempat kita, apalagi di tempat saya. Kalau kebakaran tanahnya kebakar, di Pulau Jawa nggak kebakar. Kan udah beda. Uang negara seharusnya yang untuk kepentingan rakyat buat jalan-jalan bahasanya. Ngapain sih, mendingan buat kepentingan desa, buat rakyat kan lebih bermanfaat. Apalagi yang Bang Rasid bilang, mohon maaf ini akan banyak yang tersinggung, tapi karena Bang Rasid tadi ngomongnya saya jawab ekstrim malah landai ini, saya jawab. Semua lini Bang Rasid. Ngapain sekarang kalau apa tadi? Zoom meeting. Selesai sudah. Wong sama-sama kita mendengarkan narasumber. Sesuai keperluan desanya, keperluan daerah, selesai Bang Rasid. Kalau hanya sekedar ingin mendapatkan informasi, hanya sekedar mendapatkan sharing pengetahuan. Kalau hanya sekedar itu kan? Iya. Ya jelas kan. Fungsinya kita cuman kita berbagi informasi, kita nggak punya pengalaman sana kan cuma itu toh. Cuman bedanya tidak ada jalan-jalannya.
Apa sih fungsinya jalan-jalan? Sudah nggak zaman lagi sekarang jalan-jalan. Nanti kalau sudah rakyat makmur, aku lah kita punya usaha yang bagus, kita jalan. Kalau uang negara kita jalan-jalan, habis kasihan yang bayar pajak buat jalan-jalan mulu kan gitu. Artinya lagi-lagi nih, dari sekian banyak persoalan itu, kalau kita bicara tentang stunting, bicara tentang kemiskinan, bicara tentang pengangguran, spesifik kan ada di desa, ada di kelurahan, kalau di daerah perkotaan misalnya. Kalau kemudian desa mampu mengelola itu dengan baik, maka banyak hal yang bisa kemudian dikontribusikan untuk mengurangi masalah itu. Maka kalau orang bicara stunting terlalu jauh kira-kira kalau lapornya kepada bupati, kepada kepala gubernur, desa. kan cukuplah dengan kepala desa. Karena seringkali orang sebutkan segala hal ada di desa itu kepala desa harus tahu kan. Tadi kan sudah saya ulang Bang Rasid, kepala desa ini Jarum jatuh kepala jarum desa harus tahu jatuh di kan. ujung desa harus tahu dan fardu ain itu. Heeh. Jadi makanya saya bilang kalau itu jalan seharusnya kades ini insentif dan tunjangannya lebih besar dari gubernur. Seharusnya ini. Lihat, kalau di Batola kan sekitar 4 jutaan lah insentif dan tunjangan. Jadi sementara 24 jam Bang Rasid. Jadi ya mudah-mudahan nanti dengan seiringnya Koperasi Desa Merah Putih dan itu bisa meningkatkan insentif dengan pengelolaan dan itu ada marginnya nanti keuntungan koperasi karena seluruh perangkat desa wajib jadi anggota koperasi kan gitu. Untuk sebagai contoh ke masyarakat. Ini perangkat desa aja enggak. Oh, ini milik bersama nih. Ya, gitu. Dan ada simpanan wajib dan simpanan pokok. Kepala desa dan pemerintah desa serta RT RW wajib ikut dulu nyontoin ke rakyat. Wong perangkat desa sampai RT aja nggak ikut jadi anggota koperasi, nggak bayar iuran pokok dan wajib, gimana masyarakat mau ikut kan gitu Bang. Jadi pemerintah desa ini harus ikut jadi sebagai contoh Bang Rasid. Tapi kita masih percaya Kang, masih percaya bahwa ketika hari ini dalam potretnya misalnya kalau kita melihat pemberitaan nih banyak kan masih ada lah misalnya oknum kepala desa yang kemudian tersangkut kasus hukum misalnya. Kita tidak tutup mata soal itu. Ada iya. Tetapi kita masih punya keyakinan, masih banyak kepala desa lain, kepala desa yang punya semangat dan nilai merah putih yang betul-betul menunjukkan pengabdian. Maka mari kita rawat semangat kepercayaan itu, bagaimana kemudian yang tadi diharapkan oleh Presiden dengan Pak Prabowo, dengan Astacitanya, dengan Impres nomor 9 2025, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, betul-betul bisa berjalan. Dan harapan itu lagi-lagi ada pada kepala desa yang baik, kepala desa yang memiliki semangat dan pandangan yang tegak lurus dengan merah putih. Kalau saya sampaikan Bang Rasid, kepala desa ini kan manusia nih. Ada plus, ada minus. Cuman jangan dilihat minusnya saja, lihatlah plusnya. Ketika plusnya ini lebih banyak, minusnya kita tutupin lah. Seluruh manusia ini tidak sempurna seperti malaikat. Manusia ini pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Kita lihat kelebihannya lah. Jadi saya percaya dan yakin kades-kades ini tetap hierarkinya ke Pak Presiden, tegak lurus lah. Apalagi Provinsi Kalimantan Selatan ini saya yakin karena religinya luar biasa Kalimantan. Kalau ada oknum kawan-kawan kades yang terjerat, itu hanya segelintir Bang Rasid. Hanya segelintir Bang Rasid, nggak usah keluar Provinsi Kalsel lah. Ketika ada dana desa, lebih banyak terbentuk dan terbangun infrastruktur di desa setelah ada dana desa Bang Rasid. Ketimbang oknum kades yang terperiksa dan terpidana tadi Bang Rasid. Ketika pun ada oknum kades yang tersangkut kasus, kita anggap sebagai sebuah noktah, tapi tidak kemudian menghilangkan kepercayaan kita, karena kita masih yakin tentang itu. Saya optimis Bang Rasid. Tadi saya sampaikan karena seluruh kita ini putra merah putih kan. Kita ini cucu putra dan buyutnya pejuang merah putih. Insya Allah Bang Rasid. Karena saya meyakini dan hakul yakin, bukan yakin saja, saya hakul yakin. Ketika kita masih berhidung pesek nih kan. Putra-putra Republik Indonesia dan kecil-kecil, nggak kayak orang di luar sana yang tinggi besar kan. Dan ya luar biasa, saya masih optimis Bang Rasid, tetap optimis sampai tetes darah saya terakhir, sampai nyawa saya dicabut, saya tetap optimis Bang Rasid. Dan dukungan dari pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten sendiri di Baritokwala untuk percepatan, ini kan perlu percepatan kan, makanya Presiden sampai mengeluarkan impres percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih juga seirama dengan pemerintah pusat. Luar biasa.
pemerintah kabupaten kemarin Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan, habis itu Bupati juga mengeluarkan, makanya deadline 30 Juni Bang Rasid. 30 Juni untuk kabupaten. Karena nanti di 12 Juli akan launching ya. nasional. 80.000. Oke, baik, terima kasih Kang Endang Sudrajat, Kepala Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Baretopala atas waktunya. Ketika kita hari ini bicara dan mempercakapkan soal bagaimana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, tidak hanya bicara soal pembentukan, tapi ada semangat besar yang dititipkan oleh pemerintah, oleh Presiden dengan melalui Astacitanya sampai terbit Inpres nomor 9 tahun 2025 pembentukan Koperasi Desa itu, dan berharap betul bagaimana Koperasi Desa ini bisa mengambil peran ekonomi, bagaimana dia bisa berperan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena koperasi desa ini kan menjadi koperasi milik bersama, bukan miliknya pengurus, bukan miliknya kepala desa. Betul. Maka mari hidupkan Koperasi Desa Merah Putih yang akan segera bergerak ke depan. Terima kasih sekali lagi Kang Endang. Demikian pemirsa TV Kalimantan Selatan, tumpat sudah kebersamaan kita dalam Banua Bicara kali ini, bicara terkait dengan bagaimana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 9 tahun 2025. Maka sekali lagi kita berharap Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan dengan baik. Koperasi Desa Merah Putih betul-betul menjadi suku guru perekonomian di desa. Bagaimana kemudian segala potensi desa yang hari ini boleh jadi tidak tergarap maksimal, koperasi bisa mengambil peran di situ. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.